Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat jemaah Masjid Tarbiyah Cilandak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan bab tentang wasiat untuk berbuat baik kepada istri-istri ya. Hadis berikutnya wa an Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu taala anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhtubu wa dzakara an-naqah walladhi aqaraha. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kisah ontanya Nabi Saleh ya dan orang yang membunuh onta tersebut yaitu Qudar bin Salif. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idzim ba'atha ashqaha", yaitu firman Allah ketika orang yang paling celaka di antara mereka pun bangkit dengan cepat, imba'atsalah, yaitu bangkit untuk membunuh onta tersebut. Orang tersebut rajulun azizun arimun mani'. Aziz yaitu orang tersebut jarang yang seperti dia. Arimun maksudnya adalah syirrir, mufsid yaitu orang perusak, orang jahat. Mani'un itu dia terjaga, dijaga oleh kabilahnya, firahtihi. Artinya orang ini yang membunuh onta Nabi Saleh. Tsumma dzakarun nisa, setelah itu Rasulullah SAW menyebut tentang para wanita. Fa wa'adha fihinna, kemudian Rasulullah SAW beri nasihat terkait dengan para wanita. Faqala ya'midu ahadukum fayajlidu imra'atahu. Salah seorang dari kalian memukul istrinya jaldal abdi, seperti memukul hamba sahayanya. Fala'allahu yudhaji'uha min akhir yaumihi, dan bisa jadi dia habis pukul istrinya, kemudian di sore harinya atau malam harinya dia pun menggauli istrinya. Tsumma wa'adhahum fi dhahikim min ad-dartah. Kemudian Rasulullah SAW pun menasihati para sahabat karena sebagian mereka ada yang tertawa kalau mendengar ada yang buang angin. Wa qala lima yadhaku ahadukum mimma yaf'al. Kenapa seorang mentertawakan sesuatu yang dia juga melakukannya? Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian Imam Nawawi menjelaskan kata-kata asing, gharibul hadis. Tapi kita kembali pada hadis ini. Jadi Abdullah bin Zam'ah mendengar Rasulullah SAW berkhutbah. Rasulullah SAW bercerita tentang naqah. Ontanya Nabi Saleh yang Allah sebutkan naqatallahi, yaitu Allah idhafahkan, Allah nisbahkan onta tersebut kepada Allah karena onta tersebut onta yang menakjubkan. Disebutkan dalam buku-buku tafsir ketika Nabi Saleh alaihissalam mendakwahi kaumnya, maka mereka minta agar Nabi Saleh mendatangkan mukjizat agar mereka beriman. Maka mereka minta onta yang mereka persyaratkan. Kalau kau bisa keluarkan onta dari batu ini, yang onta tersebut onta betina, kemudian dia sudah hamil, ya, dia sudah hamil, maka kami akan beriman kepadamu. Maka Nabi Saleh pun berdoa kepada Allah, dan akhirnya Allah kabulkan. Keluarlah dari batu. Jadi mereka minta sesuatu yang mustahil, ya. Mana ada kehidupan dari sumber-sumber dari batu? Kalau onta keluar dari kali, dari laut mungkin ya. Artinya ada onta nyebur kemudian keluar lagi. Atau onta keluar dari hutan mungkin. Tapi dari batu keluar onta bagaimana? Ini mereka minta sesuatu yang mustahil. Keluar terus onta tersebut langsung besar tanpa dari kecil dulu, langsung gede. Onta tersebut langsung bunting tanpa ada yang membuntingnya. Jadi mereka minta yang mustahil. Akhirnya Nabi Saleh berdoa dan benar-benar keluar onta tersebut. Namun akhirnya mereka pun membunuh onta tersebut. Yang membunuh adalah seorang yang disebut namanya Qudar bin Salif. Dia iming-iming dengan wanita yang cantik. Ada seorang wanita yang sangat benci dengan Nabi Saleh. Dia bilang, kalau kau bisa membunuh onta tersebut, saya akan berikan putriku yang sangat cantik jelita. Maka ketika dia setuju, dia yang paling hebat di antara kaumnya, maka wanita tersebut membuka cadarnya, maka dia semakin semangat, akhirnya dia halangi onta Nabi Saleh, kemudian dia bunuh. Padahal Allah telah menyatakan, Nabi Saleh mengingatkan mereka, kata Nabi Saleh, hadhihi naqatullahi lakum ayah. Inilah ontanya Allah, adalah bukti keagungan Allah Subhanahu wa taala. Fadharuha ta'kul fi ardillah. Biarkanlah dia makan dari bumi Allah.
Ini ontanya Allah, ini bumbunya Allah, tumbuhan yang tumbuhkan Allah, silakan dia makan dari manapun. Wala tamassuha bisu, jangan sekali-sekali kalian mengganggu dia. Jangan dihalangi, ditakut-takuti, jangan dipukul, apalagi dibunuh. Maka kalian akan disayat dengan azab yang pedih. Ternyata mereka bukan cuma menghalang-halangi, bukan cuma mukul, bahkan mereka membunuh onta tersebut. Nah, yang bunuh itu namanya Qudar bin Salif. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan 3 sifatnya. Dia aziz, arim, mani'. Aziz maksudnya orang langka seperti dia. Mungkin saking kuatnya, saking hebatnya. Yang seperti dia jarang. Aziz. Kemudian dia arim, yaitu jahatnya luar biasa. Syirir, kata Imam Nawawi. Arim artinya syirir, itu jahat. Ya. Kemudian mani'. Mani' maksudnya dia dibela oleh kaumnya. Kabilahnya kuat sehingga tidak ada yang berani ganggu dia karena dia mani'. Yaitu kaumnya membela dia. Terkumpul pada dia 3 sifat ini. Akhirnya dia pun membunuh onta tersebut. Ya, artinya Rasulullah SAW menyebut ada orang seperti ini, jahatnya luar biasa. Sudah diingatkan tentang ini ontanya Allah, ya, tapi dia jahat dan dia gunakan kejahatannya tidak pada tempatnya untuk membunuh onta yang merupakan bukti bahwasanya ada Tuhan, tapi onta tersebut malah dibunuh. Kemudian Rasulullah SAW menyebut tentang wanita, bahwasanya Rasulullah SAW Rasulullah SAW menasihati para lelaki terkait dengan hak wanita. Maka Rasulullah SAW berkata, ya'midu ahadukum, bagaimana ada seorang di antara kalian, dia mukul istrinya, yajlidu imra'atahu jaldal abdi, dia mukul istrinya dengan pukulan seperti mukul budaknya sendiri, dia mukul dengan kasar istrinya, terus fa'ala Allah yudaju'a fi akhir yaum, terus sore harinya dia gauli istrinya. Ini seakan-akan dia mengatakan tidak logis ada orang seperti ini. Namanya kalau kita mau bergaul dengan seorang wanita, tentunya kita harusnya lembut, merayu. Ini dipukul terus digauli. Jadi Rasulullah SAW bilang ada orang seperti ini orang yang tidak baik ya. Kok bisa demikian? Karena namanya menggauli istri tentunya perlu mukaddimah dengan kelembutan, kasih sayang, baru kemudian terjadi pergaulan. Ini malah dia pukul, siangnya dia pukul, malamnya dia gauli, atau paginya dia pukul istrinya, kemudian sorenya dia gauli. Jadi Rasulullah SAW mencela perbuatan seperti ini, ya, isyarat bahwasanya seorang jangan asal pukul istrinya. Pukul istrinya, apalagi mukulnya seperti budak. Kalaupun dia bersalah, memang boleh dipukul. Fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madhaji wadribuhun. Kalau dia melakukan kesalahan, nasihati dulu. Kalau enggak mau terima, diboikot. Kalau tidak mau boikot, boleh dipukul. Itu pun mukulnya enggak boleh seperti mukul budak. Dorban ghair mubarrih, kata Nabi, itu pukulan yang tidak memberi bekas. Pukulan yang tidak kemudian melukai atau menimbulkan bengkak atau yang lain. Enggak boleh pukulan seperti itu, tapi pukulan yang mendidik. Adapun mukul seperti budak, maka tidak boleh. Baru kemudian setelah dia mukul istrinya, kemudian dia gaul. Ini perbuatan yang tidak wajar, aneh, tapi dilakukan oleh banyak lelaki. Pagi-pagi mukul istrinya, malamnya gauli istrinya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW, ini yang terkait dengan pembahasan kita, yaitu hendaknya seorang jadi lelaki yang benar, ya, jangan jahat. Ya. Jahat di antara bentuk kejahatannya, sebagian ulama mengatakan apa kaitannya Nabi sebutkan kisah ontanya Nabi Saleh dan pembunuhnya dengan kisah lelaki ini yang memukul istrinya kemudian menggauli istrinya. Ya, ini orang ini berarti orang ini jahat. Ya. Mirip seperti pembunuh onta Nabi Saleh. Ya. Gimana? Enggak. Maksudnya tidak logis. Ini onta sudah tahu mukjizat malah dibunuh. Nah sama, ini tahu istrinya mau dia gauli, paginya dia pukulin, terus malamnya dia gauli. Enggak logis bagi seorang suami seperti itu. Kemudian di bagian ketiga Rasulullah SAW mengingatkan tentang sifat sebagian orang yang kalau ada yang buang angin dalam tanda kutip kentut ya, kemudian ditertawakan orang tersebut. Kata Nabi SAW, lima yadhaku ahadukum mimma yaf'alu. Kok dia mentertawakan yang dia sendiri melakukannya? Apa di antara kita tidak ada yang buang angin? Kita pasti buang angin enggak? Pasti ya. Dan buang angin dalam bahasa Arab ada 2. Ada namanya dhurat, ada namanya fusa. Fusa itu buang angin tanpa bunyi. Kalau dhurat itu dengan apa? Dengan bunyi ya. Dengan bunyi. Nah, kalau tanpa bunyi mungkin tidak ketahuan siapa yang mengeluarkannya. Tapi kalau bunyi pasti ketahuan. Nah, adat orang beda-beda. Syekh Utsaimin menyebutkan ada sebagian orang, sebagian kaum yang kentut di antara mereka terkadang tidak biasa, adalah hal yang biasa ya. Tapi ini tentunya adab yang tidak baik ya. Dan sebagian kaum kentut di hadapan orang lain adalah perkara yang sangat besar.
Perkara yang sangat besar. Sama saja, apakah Anda berada pada tradisi yang pertama yang kentut biasa seperti orang gelegean aja, dianggap seperti gelegean, keluar atas bawah sama saja, nggak ada masalah. Atau sebaliknya, suatu kaum yang ini adalah perkara yang jelek bagi mereka. Seperti kalau kita di Arab Saudi, gelegean suara besar itu perkara yang aib bagi mereka. Kalau Indonesia kita biasa. Tapi kalau mereka makanya, kalau gelegean itu mereka benar-benar tahan. Begitu. Karena aib bagi mereka. Jadi itu tradisi mereka ya. Apalagi kalau dari bawah ya. Dari atas sudah. Apapun yang terjadi, apakah tradisi pertama pun tradisi kedua, menganggap biasa atau menganggap itu perkara besar, tidak boleh mentertawakan. Tidak boleh mentertawakan. Makanya hadis ini menunjukkan adab jika seorang mendengar saudaranya buang angin, maka dia cuekin aja. Jangan dibilang, siapa tuh? Jangan. Dia cuek aja, langsung lanjut dia cerita. Anggap aja tidak terjadi apa-apa. Kasih uzur, siapa tahu dia enggak kuat tahan. Siapa tahu dia mau menahan tapi ternyata terhembus ya. Ada orang berusaha tahan tapi enggak bisa. Ada orang kalau dia tahan dia sakit. Dia berusaha menahan tapi keperucut. Gimana? Jangan dia tertawa. Jangan dia tertawa. Ya sudah, bicara pembahasan yang lain. Tidak usah apa? Tidak usah singgung itu. Siapa nih? Atau langsung buka jendela, buka jendela. Jangan mempermalukan saudara. Nabi mengatakan, bagaimana kau mentertawakan yang kau lakukan sendiri. Jadi kalau kita perhatikan 3 hadis ini, semuanya adalah keanehan. Maksudnya keanehan dalam bersikap. Yang pertama, kamu kok berani bunuh onta yang merupakan apa? Mukjizat. Apalagi onta tersebut disebutkan dia mendatangi suatu sumur, kemudian setelah itu dia bisa mengeluarkan susu yang cukup buat mereka seluruhnya. Ajaib onta ini. Ini onta bukan merugikan mereka, onta menguntungkan mereka. Ya, onta ini kalau sudah minum air sumur yang ada di situ, maka seharian penuh kaum Samud mengambil susu dari onta tersebut. Maka aneh, ini onta mukjizat, sudah diingatkan bermanfaat bagi terus kalian bunuh. Aneh. Sama yang kedua, ini istrimu kau mau gauli, sore hari kau gauli, siangnya kau pukul. Aneh. Sama yang ketiga juga, kau ini nertawakan orang kentut, padahal kamu juga sudah suka kentut. Kecuali kamu enggak pernah kentut, enggak apa-apa, kamu ketawain orang. Kamu juga buang angin kok. Ngapain kamu mentertawakan perbuatan yang kamu sendiri melakukannya? Jadi di antara adab kalau orang buang angin, kita jangan sibuk ngurusin ya. Kita cuek aja ya. Ya meskipun terkadang mengganggu ya. Kalau dalam mobil rame-rame terus ada bau enggak enak, kita ngobrol saja, buka jendela sebentar, ngobrol lagi, tutup lagi. Apa ini? Jangan. Kamu ya? Dia enggak bakalan ngaku. Enggak. Akhirnya kita menjerumuskan orang dalam kedustaan ya. Nanti pas turun bilang, yang kentut belum bayar. Sudah kok. Jadi ya enggak usah lah. Jadi kalau orang kentut kita cuek aja. Anggap saja enggak ada apa-apa. Itu diantara sunnah Nabi SAW. Enggak usah sibukkan dengan bunyi tersebut. Kalau ada bau, sabar ya. Sabar, buka jendela sebentar, tutup lagi. Sudah, enggak usah dibahas. Namanya orang macam-macam, ada yang enggak kuat tahan, ada yang sudah tahan tapi enggak bisa. Adapun hadis yang disebarkan di sebagian masyarakat, antaranya tentang bahwasanya sebab Nabi mengatakan makan daging onta itu membatalkan wudu. Katanya ketika Nabi SAW sedang walimah, mereka lagi makan daging onta, kemudian tiba-tiba ada yang buang angin, kemudian agar tidak ketahuan, maka Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang makan daging onta, wudu lagi. Akhirnya semua pun berwudu sehingga yang kentut tidak ketahuan. Ini hadis palsu. Ini hadis apa? Palsu. Karena daging onta membatalkan wudu bukan karena itu. Tapi memang ada sebab yang kita tidak tahu. Bukan karena sebabnya bahwasanya daging onta membatalkan wudu adalah dalam rangka untuk menutup aib salah seorang sahabat yang kentut di tengah sahabat-sahabat yang lain agar tidak ketahuan, semuanya disuruh apa? Wudu. Ini hadis meskipun masyhur di kalangan masyarakat namun hadis yang batil. Hadis yang batil. Taib. Ini jadi tidaklah logis seorang suami di pagi hari mukul istrinya kemudian malam dia gauli. Saya katakan juga tidak logis bahwasanya bukan cuma pukulan fisik tapi pukulan maknawi. Jangan sampai di pagi hari dia maki-maki istrinya seperti budaknya. Ya,
dasar ini, dasar anu, dasar muka pembantu, dasar kadang orang ucapan macam-macam ya. Dasar kayak budak ya, kalau bahasa mereka mungkin zaman dulu seperti dianggap seperti budak, di maki-maki, kemudian sorenya dia gaul. Ini tidak logis. Tidaklah layak bagi seorang yang berakal sehat. Maksudnya demikian ya. Saya katakan Nabi menyindir ini tidak layak bagi orang yang berakal sehat. Dia pukul istrinya seperti budak atau dia maki-maki istrinya seperti budak. Kemudian sorenya dia gauli istrinya. Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah salah seorang mukmin yafraq maksudnya membenci seorang wanita mukminah. Jangan lelaki mukmin membenci wanita mukminah. Maksudnya jangan suami yang mukmin membenci istrinya yang mukminah. In kariha minha khuluqan, kalau dia membenci perangai dari istrinya, satu perangai, radhiya minha akhar, dia akan ridha, akan suka dengan perangai yang lain dari istrinya. Au qala ghairahu, dia akan suka akhlak yang lain dari istrinya. Wa qawluhu la yafraq, wa qawluhu yafraq huwa bi fathil ya wa iskanil fa wa fathir ra, maknahu yubghid. Sini Imam Nawawi menjelaskan makna yafraq maksudnya membenci. Yuqalu farikatil mar'atu zawjaha wa farikaha zawjuha bi kasri ra, yafraquha ay abghadaha ya. Jadi maknanya farika yafraq artinya secara bahasa Arab adalah membenci. Hadis ini datang dalam ada dua kemungkinan dibaca, bisa dibaca la yafraqu mu'minun mu'minah. La yafraqu berarti dia marfu, la yafraqu yaitu seorang lelaki mukminah tidak membenci wanita yang mukminah. Jadi bukan datang dalam bentuk larangan, tapi datang dalam bentuk berita. Bahwasanya seorang lelaki mukminah tidak membenci istrinya yang mukminah. Sebagian ulama mengatakan, kalau larangan datang dalam bentuk khabar, dalam bentuk berita, itu lebih kuat. Seakan-akan amrun musallam, seakan-akan perkara yang sudah diterima. Tidak mungkin seorang lelaki mukmin, suami mukmin membenci istrinya yang mukminah. Ini kalau kita baca, la yafraku mu'minun mu'minah. Apalagi, la yafraku di situ datang dalam bentuk fi'il mudhari, artinya yang menunjukkan kesinambungan bahwasanya suami yang mukmin tidak membenci istrinya yang mukminah. Namun kebanyakan riwayat datang dalam bentuk majzum, yaitu dalam bentuk fi'il nahi, la yafraq mu'minun mu'minah. Janganlah. Jadi kalau pertama tidaklah dibaca la yafraqu, ini bahasa Arab pentingnya di situ ya. Berubah harokat maknanya berbeda. Kalau dibaca la yafraqu artinya tidaklah suami yang mukmin membenci istrinya yang mukminah. Tapi kalau la yafraq dengan sukun, maka artinya janganlah seorang lelaki suami yang mukmin membenci istrinya yang mukminah. Paham? Tidak paham karena antum tidak tahu bahasa Arab. Tapi maksud saya bahasa Arab itu indah ya. Ya, bahasa yang satu-satunya bahasa yang kalau harokatnya berubah-ubah makna atau yang panjang pendeknya berubah makna cuma bahasa Arab ya. Ya, bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia kayaknya sama aja. Makan sama makan sama aja. Makan sama saja. Tapi kalau bahasa Arab berubah, ditambah huruf alif, ditambah mat, jadi berubah apa? Maknanya. Bahasa yang menakjubkan, bahasa Arab. Baik, di sini Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya seorang lelaki mukmin, suami yang mukmin tidak boleh membenci wanita mukminah ya. Meskipun kita tahu bahwasanya tidak ada yang sempurna. Ini ditujukan terutama kepada lelaki. Karena lelaki yang diharapkan bisa bersabar atas istrinya. Karena hadis-hadis sudah kita sebutkan sebelumnya bahwasanya wanita memang diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. In dhahabta aqamta kasarta, kalau kau ingin meluruskannya enggak bisa, kau pasti mematahkannya. Jadi enggak mungkin kita meluruskan wanita. Dia sesempurnanya wanita tersebut pasti ada kebengkokannya. Pasti ada kebengkokannya. Kita lihat bagaimana istri-istri para nabi, contohnya Sarah yang luar biasa berimannya ketika semua orang kafir kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi Ibrahim, dia beriman kepada Nabi Ibrahim. Tapi ketika dia sudah cemburu, keluar daripada keseimbangan yang selalu dia jalani. Karena perasaan mendominasi akalnya.
dan itu wanita. Demikian juga Aisyah radhiyallahu anha terkadang cemburu dan melakukan satu hal yang salah. Ya, padahal dia seorang wanita yang sangat soleha, dibela oleh Allah dalam Al-Quran dan dijamin masuk surga, tapi ketika dalam permasalahan rumah tangga terkadang beliau keliru. Ya. Karena nggak mungkin kita mendapati seorang wanita yang lurus, maka pasti dia punya kekurangan. Pasti dia punya kekurangan. Hadis ini seharusnya balik. Demikian juga janganlah seorang wanita membenci suaminya. Ya, tapi kenapa yang disebutkan janganlah seorang suami membenci istrinya? Karena yang diharapkan bisa lebih bersabar adalah apa? Suami. Ya. Ya, maka suami dari sini yang diharapkan lebih bersabar suami dan suami yang memegang kendali. Rasulullah tidak menyebutkan dua-dua. Rasulullah SAW tidak mengatakan la yafraq mu'minun mu'minah. Janganlah seorang suami yang mukmin benci istrinya yang mukminah. Kemudian Rasulullah tidak berkata wala mu'minatun mu'minan, dan janganlah seorang istri mukminah membenci suaminya yang mukmin. Enggak ada kata seperti itu. Pembahasan hanya khusus kepada suami. Lafal hadis datang hanya kepada suami. Janganlah seorang suami mukmin membenci istrinya yang mukminah. Wallahu alam bisawab. Kenapa? Karena lelaki yang diharap bisa apa? Bersabar. Lelaki yang memegang apa? Kendali. Artinya kalau kamu bisa pegang kendali, rumah tangga berjalan terus. Kalau kamu nggak bisa pegang, nggak bisa. Ya. Nggak bisa. Istri tidak bisa mengontrol rumah tangga kita. Yang bisa lebih kuat mengontrol laki-laki. Karena masalah cerai di tangan siapa? Lelaki. Maka ini kita sebagai laki, kita ingat hadis ini. Kata Rasulullah SAW, janganlah seorang suami yang mukmin. Saya tadi bilang, kita para laki hendaknya ingat hadis ini. Sebagian jomblo begini. Tidak apa-apa, belajar sebelum apa? Sebelum menderita, sabar. Jadi dalam rumah tangga, istri itu nggak mungkin lurus. Ya, lan tastaqima laka ala tariq. Nggak mungkin istri itu satu model, dia pasti berubah-ubah. Ya, terkadang dia formasinya 4-4-3, terkadang 4-3-4, terkadang 5-7 berapa nggak tahu. Formasinya berubah-ubah. Sulit kita prediksi ya. Terkadang prediksi kita salah. Demikianlah apa? Wanita lan tastaqima laka ala tariq. Tidak mungkin satu model saja. Ini berubah-ubah. Terkadang senang-senang, terkadang menangis, terkadang tertawa. Seperti itulah wanita. Maka seorang laki harus bersabar menghadapi wanita. Istausu bin nisa'i khaira. Hendaknya kalian saling mengingatkan di antara suami untuk berbuat baik kepada istri-istri kalian. Nah, Rasulullah SAW kasih solusi. Kalau ada perang yang kau benci dari istrimu, jangan kau nilai saat itu saja. Saatnya kita jengkel. Dia lagi bikin jengkel, lagi ngangkat suara, lagi boros, lagi ada banyaklah wanita salah ini, salah ngomong sama orang. Akalnya tidak sampai, dia lebih mendahulukan apa? Emosinya. Ketika dia melakukan kesalahan, jangan kita lihat saat itu saja sehingga kita benci sama dia. Rasulullah suruh kita untuk menengok ke belakang jasa-jasanya yang banyak agar kebencian kita apa? Hilang. Memang dia bikin jengkel kita saat itu. Tapi ingat, ketika sakit siapa yang ngerok kita? Yang kerok siapa? Istri antum atau istri orang lain? Istri antum. Yang kerok siapa? Kalau antum bisulan siapa yang... Kalau antum sakit, kalau antum siapa yang bekam istri? Kalau wah, subhanallah ya. Siapa yang sedih, siapa yang susah tidur? Istri ya. Siapa? Kalau anak antum siapa yang ngandung? Istri. Siapa yang setengah mati untuk melahirkan anak antum? Istri antum ya. Jadi ketika seorang menengok kembali kepada sisi keindahan dari wanita ini, maka kebenciannya semakin berkurang. Maka seorang harus bersikap adil. Bersikap adil dalam menilai. Jangan dia menilai kesalahan tatkala itu saja. Kalau dia menilai kesalahan tatkala itu saja, dia pasti benci. Tapi dia bandingkan, dia ingat-ingat kembali kebaikan-kebaikan istri yang lama sehingga dia tidak benci ketika dia nasihati dengan nasihat kasih sayang. Panggil sayang, kamu jangan begitu. Ini salah begini. Sehingga dia mengurangi emosinya. Ya, ini nasihat Nabi SAW. Ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamin lillahi syuhada bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum membuat kalian tidak adil dalam bertindak, ya. Jadi kita jangan kemudian membenci istri ketika istri melakukan suatu kesalahan, tapi ingatlah kebaikan-kebaikannya. Kalau dia salah dalam mensikapi anak, sikapnya salah, ya namanya wanita bisa salah. Ingat bagaimana dia baik mensikapi anak pada hari-hari sebelumnya. Kalau dia tidak bisa melayani antum pada hari itu karena kesalahan, mungkin tidak ngerti, kita sudah menunjukkan hasrat dia tidak mau melayani, salah paham, dan ingat masa lalu yang biasa dia layani antum. Sehingga
apa namanya? Kita bisa dewasa dalam menghadapi sikap istri kita yang penuh kekurangan ya. Ya. Apa namanya? Kita sudah besar ya, Bapak sekalian. Tapi terkadang kita pengen dimanja, benar atau tidak? Benar atau tidak? Ini jangan yang jawab jomblo nggak ngerti. Kita ini laki-laki udah besar, udah tua, udah putih. Kadang-kadang kita pengen dimanja sama apa? Istri, pengen dilayani, pengen. Terkadang istri kita nggak melayani dengan baik. Terkadang bukan wanita saja yang pengen dimanja, laki-laki juga pengen apa? Dimanja. Jadi ketika tidak dilayani dengan baik, ya kita ingat kebaikan-kebaikannya sehingga ketika kita nasihati dengan penuh kasih sayang. Dan nasihat yang dibangun di atas kasih sayang mudah diterima oleh istri. Ya. Oleh istri. Tapi kalau kita dengan nasihat dengan kebencian, susah dia terima. Dia malah membela diri dan akhirnya tujuan kita tidak tercapai. Jadi kalau dia berbuat buruk pada antum sehari, ingat seminggu dia berbuat baik, ingat kebaikannya. Tentunya ini berlaku bagi wanita mukminah. Tapi kalau dia tidak mukmin, dia pelaku maksiat, itu lain lagi ceritanya. Tinggal antum melihat kemaslahatannya di mana. Ini kita bicara tentang wanita yang sholat, yang dia puasa, yang dia baik tapi sering kadang-kadang salah ya. Kita harus beri uzur. Tapi berikutnya Wan Amr bil Ahwas al-Jushami radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' yaqul ba'da an hamidallaha ta'ala. Kata sahabat Amr bin Ahwas radhiyallahu anhu, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di haji wada'. Rasulullah SAW berkhutbah ketika haji wada'. Haji wada' adalah haji yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya haji yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi menjadi seorang nabi. Adapun sebelum Nabi menjadi seorang nabi, Nabi pernah berhaji. Cuma khilaf apakah Nabi berhaji berapa kali. Tapi setelah Nabi menjadi seorang nabi, beliau tidak berhaji kecuali cuma sekali. Ada sebagian pendapat mengatakan Nabi berhaji tiap tahun karena disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW setiap hari-hari haji beliau pergi ke Mina untuk berdakwah. Tapi tidak sharih bahwasanya beliau berhaji. Yang benar-benar dalil menunjukkan beliau berhaji adalah Hajjatul Wada, yaitu pada tahun 10 Hijriyah. Pada tahun 10 Hijriyah beliau berangkat pada tanggal sekitar 25 Zulqa'dah dan sampai di Mekah pada tanggal 4 Zulhijjah. Dan ketika itu yang berhaji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkumpul di kota Madinah, ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Iraqi dalam Alfiyah Sirahnya, ada yang berpendapat jumlahnya 80.000, ada yang mengatakan 100.000, dan ada yang mengatakan 120.000 orang berhaji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berangkat dari Madinah. Itu yang berangkat dari Madinah. Ketika Nabi sampai di Mekah, tentu juga banyak orang di Mekah sehingga jumlahnya lebih daripada itu. Jadi jumlah yang sangat banyak ketika itu sampai Jabir bin Abdullah berkata, tidaklah aku lihat di depan Nabi kecuali lautan manusia, di sebelah belakang Nabi lautan manusia, sebelah kanan Nabi lautan manusia, sebelah kiri Nabi lautan manusia. Jumlah yang sangat banyak untuk zaman tersebut. Dan Nabi SAW berhaji naik onta. Sebenarnya mengatakan Rasulullah SAW naik onta karena itu lebih mudah dan kita mencari kemudahan lebih baik kalau bisa memungkinkan. Ada yang mengatakan Nabi SAW naik onta sampai Nabi tawaf naik onta ya karena beliau jadi pusat perhatian. Rasulullah SAW berkata, khudhu anni manasikakum. Ambillah tata cara manasik dariku, sehingga Rasulullah SAW naik onta agar bisa dilihat oleh para sahabat. Di tengah jumlah sahabat yang begitu banyak, Rasulullah SAW menyampaikan khutbah beberapa kali ya. Di Mina beliau berkhutbah, di Arafah beliau berkhutbah. Di antara isi khutbah beliau ketika haji wada, setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, wa athna alaihi dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala, wa dzakkara wa'adz, Rasulullah memberi peringatan, memberi wejangan, tsumma qala, di antara isi wasiat beliau atau wejangan beliau ketika haji, beliau berkata, ala wastausu bin nisa'i khairan. Ketahuilah, ala itu maksudnya perhatian-perhatian. Atau perhatikanlah, karena ala maksudnya adalah untuk memberi perhatian, yaitu perhatikanlah. Wastausu bin nisa'i khairan, hendaknya kalian berbuat baik kepada para wanita atau saling mengingatkanlah kalian di antara kalian untuk berbuat baik kepada istri-istri kalian. Fa innama hunna awanin indakum, sungguhnya para istri itu adalah tawanan bagi kalian. Awanin kata jamak dari al-aniyah ya. Kemudian jamaknya al-awani, kalau dihilangkan ya-nya jadi awanin, bukan awanun, awanin. Ya. Fa innama hunna ya awanin, mereka itu awan adalah khabar, dia marfu ya. Marfu dengan muqaddarah
dan tidak terlihat dhammahnya, ya. Makanya dibaca awanin. Fa inna hunna awanin. Sungguhnya mereka itulah tawanan-tawanan bagi kalian para lelaki. Indakum. Laisa tamlikuna minhunna ghairu dzalik. Ya. Illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah. Ya. Kalian tidak menguasai apapun dari para wanita kecuali itu, yaitu hendaknya kalian berbuat baik kepada mereka, ya. Kecuali mereka melakukan perbuatan yang keji yang jelas, ya. Di sini Nabi SAW menyamakan para wanita dengan tawanan, ya. Ini zaman dahulu, ya. Dan benar, ya, maksudnya wanita ketika di rumah seorang laki dia nggak bisa apa-apa, ya. Kadang mau digampar sama suaminya, mau dizolimi sama suaminya, ya mungkin dia sulit untuk berbuat apa, terutama zaman dahulu, ya. Maka Rasulullah SAW ingatkan untuk berbuat baik. Dan betapa banyak wanita seperti itu ketika dizolimi oleh suaminya dia tidak bisa apa-apa. Dia mau minta cerai, suami tidak mau menceraikan. Kalau dia minta cerai dia juga ragu sebagai janda yang terkatung-katung, sehingga akhirnya dia bersabar dalam kezaliman yang dilakukan oleh suaminya. Saya pernah waktu ada ibu-ibu bertanya, saya lagi naik mobil, ada supir. Suami itu berkata, "Ya Ustaz, suami saya sudah sekian bulan tidak kasih nafkah. Ustaz, suami saya kalau ke rumah dia gampar saya." Pokoknya disebut jelekkan ke suaminya. Supir itu marah, "Kurang ajar sekali, kita pukul aja tuh suaminya." Jadi dia nggak bisa apa-apa. Dia kadang mau lapor sama keluarganya, dia malu. Mungkin dia dulu ngebet nikah sama laki-laki ini, ternyata laki-lakinya kurang ajar. Ya malu mau cerita. Akhirnya dia bersabar dengan kondisi yang dizalimi. Dari sisi ini makanya sebagian ulama mengatakan terkadang perbuatan wanita bisa menzalimi suami dan suami bisa menzalimi apa? Istri. Tapi terkadang kezaliman suami terhadap istri dosanya lebih besar daripada tidak patuhnya seorang wanita kepada suami. Seperti ini kondisinya. Awanin indakum. Dia tidak bisa apa-apa. Sehingga ketika dizalimi dia mau ngapain? Mau cerita sama orang dia malu. Akhirnya dizalimi dan dia tetap bertahan dalam kehidupan rumah tangga. Illa ayatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali kalau dia melakukan perbuatan yang jelas-jelas salah. Fa in fa'alna fahjuruhunna. Jika mereka para wanita melakukan kesalahan tersebut, fahjuruhunna fil madaji, maka boikotlah mereka di tempat tidur. Wadribuhunna darban ghair mubarrih. Dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan, yang tidak membekas. Di sini sebagaimana dalam ayat kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun." Dan wanita-wanita yang kalian takut sikap nusyuznya, membangkangnya, ngangkat suaranya, merasa tinggi di hadapan suami, maka fa'idhuhunna, maka nasihati. Jadi tahapan pertama apa? Nasihati. Nasihati dulu dengan cara yang baik, dengan tujuan agar dia menjadi baik. Nasihat empat mata, ya. Tatkala di kamar nasihat dengan baik-baik, bukan sambil banting sana banting sini. Nasihati baik-baik, nasihat. Kalau dia tidak nurut, masih saja membangkang, wah juruhunna, maka boikot dia. Boikot yaitu tidak, kalaupun tidur satu tempat tidur sama dia, tapi jangan peluk dia, ya. Kalau dia mukanya di utara, kita bokong kita yang di utara, paham? Ya seperti itu. Kalau dia menghadap utara, kita menghadap apa? Selatan. Ya, semoga bermanfaat. Tapi biasanya tidak bermanfaat. Apalagi yang cuma satu istrinya, ya. Ketika seorang suami boikot istrinya, dia yang terboikot, kasihan. Tapi ada yang bermanfaat, ada, ya. Tapi kalau zaman sekarang mungkin apa? Sulit, apalagi di Indonesia. Boikot istrinya cuek-cuek aja. Silakan aja boikot. Suaminya yang gelisah, rindu, kangen. Akhirnya boikotnya gagal, ya. Ingin memboikot malah terboikot. Kalau tidak berhasil, wadribuhun, maka tahapan berikutnya silakan pukul wanita. Pukulnya pun bukan pukul yang menyakitkan, tapi pukul mendidik. Siapa tahu dia sadar, ya. Siapa tahu dia sadar. Dorban ghair mubarrih itu pukulan yang tidak melukai, tidak menyakiti, tidak memberi bekas. Kata Nabi SAW, fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Sebenarnya ayat, fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila, innallaha kana aliyan kabira. Jika mereka taat, sudah dinasihati mereka, maaf sayangnya sudah, jangan tambah lagi, jangan cerca lagi, sudah selesai. Kalau diboikot,
datang nangis, sudah saya minta maaf, sudah selesai, jangan ditambah lagi. Kalau dipukul kemudian sadar, sudah jangan dimaki-maki lagi. Tidak boleh. Fala tabugu alaihinna sabila, itu kalau mereka taat maka jangan cari masalah lagi sama mereka. Ingat, innallaha kana aliyan kabira. Sungguhnya Allah Maha tinggi dan Maha besar. Karena kalau dia sudah baik kembali, kau masih ngotot nyakiti dia lagi, Allah akan balas. Makanya ditutup dengan innallaha kana aliyan kabir. Allah Maha tinggi dan Allah Maha besar. Ala innalakum ala nisaikum haqqan. Ketahuilah bahwasanya kalian punya hak terhadap para wanita. Walinisaikum alaikum haqqan, dan wanita punya hak atas kalian. Jadi kalian suami punya hak terhadap istri dan istri juga punya hak terhadap kalian. Fahaqqukum alaihinna alla yuti'na furushakum man takrahun. Di antara hak kalian terhadap mereka para istri, tidak boleh membiarkan ada orang yang duduk di tempat duduk di rumah kalian, ya, atau dilayani dengan baik, enggak boleh. Dan ditambah lagi dengan berikutnya, orang yang kalian tidak sukai enggak boleh duduk di karpet kalian, di tempat duduk enggak boleh. Jadi kalau ada suami enggak suka sama seseorang, istrinya tidak boleh membiarkan orang tersebut apa? Masuk, apalagi dilayani. Wala ya'dhanna fi buyutikum liman takrahun, dan tidak boleh bagi mereka untuk mengizinkan orang yang kalian benci masuk ke rumah kalian. Ini sudah saya singgung. Ya, jadi rumah adalah milik suami. Entah suami yang beli atau suami yang sewa, maka rumah itu adalah hak apa? Suami. Maka tidak boleh istri membolehkan seorang pun masuk rumah tersebut, karena harus minta izin kepada sahibul bait. Sahibul bait adalah suaminya. Kalau dia tahu suaminya tidak suka sama seorang, jangan dia izinkan masuk. Bahkan kata para ulama, meskipun adiknya sendiri, enggak boleh. Kalau suaminya bilang, saya tidak mau adikmu masuk ke rumah, saya enggak suka, maka dia tidak boleh mengizinkan adiknya masuk ke dalam rumah tersebut. Atau suaminya mengatakan, saya enggak mau ibu itu main ke rumah ya, ibu itu parah itu, tukang gibah, tukang namimah, jangan sampai masuk ke rumah. Kalau mau ketemu di dapur ya, misalnya. Maka dia harus taat. Meskipun suaminya tidak melihat apa yang dia lakukan, meskipun tidak ada CCTV di rumah, dia harus taat. Ya, ini hak suami. Jadi ingat ibu-ibu, hak suami tidak boleh ibu-ibu masukkan tamu ke rumah kecuali dengan izin apa? Suami. Tidak boleh sama sekali. Siapapun tamu tersebut harus minta izin. Ya, karena rumah milik apa? Suami. Ala wa haqquhunna alaikum, dan ketahuilah bahwasanya hak para wanita terhadap kalian para suami, antuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Kalian harus berbuat baik kepada para istri dalam memberikan pakaian kepada mereka dan dalam memberi makan kepada mereka. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi, wa qala haditsun hasanun sahih, hadis yang hasan. Taib, ini perkara yang penting ya. Maka Rasulullah SAW memberi nasihat ketika haji wada. Yang Rasulullah SAW berkata, khudhu anni manasikakum la'alli la alqakum ba'da amikum hadha. Ambillah tata cara manasik haji dariku, bisa jadi aku tidak bertemu kalian lagi setelah haji kali ini. Dan benar, setelah itu Rasulullah SAW meninggal dunia. Oleh karenanya Rasulullah SAW menyampaikan nasihat-nasihat penting. Terkadang terkait dengan muamalah, terkait dengan akidah, terkait dengan hubungan kekeluargaan suami istri, dan didengar oleh sahabat yang banyak, sampai 120.000 sahabat, agar mereka menukilkan di antara mereka. Dan itu semua adalah nasihat yang sangat penting, di antaranya nasihat untuk berbuat baik kepada istri. Ya. Bahkan kata Syekh Utsaimin, saya bacakan ya. Ya. Saya bacakan. Lianna ba'dha, jadi kalau suami melarang jangan terima tamu itu, maka istri tidak boleh masukkan tamu tersebut. Kalau suami larang jangan, saya enggak suka. Kenapa? Dia suka namimah, dia suka ngadu domba. Kata beliau, ya. Wa alla ya'dhanna fi buyutikum liman takrahun, dan tidak boleh para wanita mengizinkan seorang pun masuk ke rumah suami yang tidak disukai oleh suami. La ya'ni la yadkhulna ahadan al-baita wa anta takrahu an yadkhul. Itu tidak boleh istri memasukkan seorang pun yang kau tidak suka. Hatta law kanat ummaha, bahkan meskipun itu ibunya sendiri. Kalau saya bilang enggak mau, saya enggak mau ibumu masuk ke rumah. Kenapa? Ibumu suka ngadu domba. Ibumu suka menghasut kamu. Ibu datang kemudian buat kita bertengkar. Ibu datang kemudian buat kamu tidak qanaah, nuntut terus. Ibu datang banding-bandingkan keluarga kita dengan keluarga kakakmu. Ibu ini tukang namimah, tukang ngadu domba. Saya tidak mau ibu masuk, maka istri harus nurut. Ini kata Syekh Utsaimin. Au abaha, atau ayahnya bikin masalah. Sana masuk ke rumah ngambil barang, saya enggak boleh. Kalau ayah datang kunci pintu.
Maka istri harus nurut kepada apa? Suami. Karena suami menyampaikan dalil yang benar. Ayah ibumu bikin masalah kalau saya tidak mau mereka masuk. Fala yahillu laha an tudkhil ummaha aw abaha. Kalau suaminya tidak membolehkan mertuanya untuk masuk ke rumah, maka istri tidak boleh memasukkan. Au ukhtaha au akhaha. Sama, kalau suami tidak suka sang wanita membawa saudari perempuannya ke rumah, kakaknya, adiknya, pamannya, omnya, bibinya, tantenya, ya, maka tidak boleh kalau suaminya tidak suka demikian. Kemudian beliau berkata, wa inna ma nabbahtu ala hadza. Kenapa aku ingatkan hal ini? Ini hukum syar'i. Lianna ba'dhan nisa wal yadzubillah syarrun, karena sebagian wanita buruk ya. Syarrun hatta ala ibntiha, bahkan sebagian orang sangat buruk bahkan kepada putrinya sendiri. Idza ra'at anna zawjaha yuhibbuha asabathal ghairah. Seorang ibu kalau lihat mantunya sayang sama anaknya, kadang dia cemburu, yang enggak nyambung ya. Jadi mungkin Syekh menyampaikan masalah yang pernah dia hadapi. Ada seorang ibu enggak suka, dia cemburu sama putrinya sendiri. Kok suaminya begitu sayang kepada putrinya sehingga dia cemburu. Ini aneh tapi terjadi ya. Sampai akhirnya tsumma hawalat an tufsida bainal binti wa zawjiha, sehingga kemudian dia berusaha untuk merusak antara putrinya dengan mantunya sendiri. Maka ibu yang seperti ini hak bagi suami untuk melarang masuk ke rumah istrinya. Jadi memang ada mertua yang begitu ya. Ada mertua, ini kenyataan ya, mertua datang ke rumah suami kemudian bawa truk kemudian ambil barang. Ini saya bukan ngomong ngarang ya, ini kejadian nyata ya. Ya, saya ngomong ini bukan saya ngarang, ini kejadian nyata. Jadi mertua datang bawa mobil, kemudian suaminya lagi enggak ada, dia masuk ambil kulkas lah, ambil apalah. Subhanallah. Ya, ini harta suami bukan harta istri. Dengan berbagai macam dalih. Ya. Enggak boleh ya. Jadi kalau suami melarang karena mertuanya merusak, maka istri harus nurut. Kalau dia takut kepada Allah, nurut kepada suaminya. Selama suaminya saleh dan suaminya menjelaskan dengan benar. Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu. Dari sahabat Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, dia berkata, aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaihi? Apa hak istri salah seorang dari kami kepadanya? Itu apa hak istri terhadap suami? Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat dahulu mereka berusaha untuk menunaikan hak istri. Karena mereka tahu kalau mereka tidak menunaikan hak istri, nanti problem hari kiamat kelak. Makanya di antara tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza ja'atis sakhah yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani. Ketika ditiupkan sangkakala pada hari kiamat kelak, maka seorang akan kabur dari anaknya, dari ibunya, dari bapaknya, dari istrinya. Di antara tafsiran para salaf, kenapa dia kabur dari istrinya? Dia takut dituntut. Mungkin di dunia dulu dia tidak menafkahi istrinya atau dia kurang berbuat baik sama istrinya, dan istri punya hak. Maka mengenal hak istri itu penting agar kita tidak bermasalah pada hari kiamat kelak. Ikhwan, kita dalam dunia ini ada dua hal. Kita punya hak sama orang atau orang punya hak sama kita. Ya. Kalau orang punya hak sama kita atau kewajiban kita kepada orang, hendaknya kita tunaikan. Kita berusaha meninggal dunia dalam kondisi semua kewajiban kita terhadap orang sudah kita tunaikan. Kewajiban dari orang terdekat. Apa kewajiban saya terhadap ibu saya? Kenal. Apa kewajiban saya terhadap bapak saya? Apa kewajiban saya terhadap istri saya? Apa kewajiban saya terhadap anak-anak saya? Harus tahu apa kewajiban saya terhadap kakak adik saya. Kalau kita sudah tunaikan, selesai. Apa kewajiban saya terhadap tetangga? Kita cek. Saya sudah kewajiban terhadap tetangga enggak? Kalau kita sudah laksanakan kewajiban tersebut, sudah aman. Meskipun hak kita tidak diberikan. Karena hak kita tidak akan hilang. Kata Nabi SAW, la tu'addunnal huquqa ila ahliya. Hak itu akan kembali kepada pemiliknya pada hari kiamat. Jangankan hak di antara manusia. Hatta yuqada li syatil jalha min syatil qarna, sampai kambing yang tidak bertanduk, yang pernah ditanduk oleh kambing bertanduk, kambing yang ditanduk ini akan menuntut kepada Allah atas kambing yang menanduk. Hak akan kembali. Ketika Rasulullah SAW melihat ada dua kambing saling tantahan, saling bertanduk di antara mereka kambing tersebut, Nabi bertanya kepada seorang sahabat, kalau nggak salah Abu Dzar. Ya Abu Dzar, tahukah kenapa dua kambing saling tanduk-tandukan? Kata Abu Dzar, Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Dia bilang, la adri, aku tidak tahu. Kenapa mereka saling bertanduk? Kata Nabi SAW, walakinnallaha yadri. Akan tapi Allah tahu kenapa kambing ini berdua saling apa? Bertanduk.
Wa sayaqdillahu bainahuma, dan Allah akan menghakimi mereka berdua pada hari kiamat. Kalau kambing saja hewan akan dihakimi oleh Allah, apalagi antara manusia. Jadi pastikan antum meninggal, tidak ada hak orang yang antum pikul. Makanya ketika seorang menulis minta nasihat kepada Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, berikan kepadaku ilmu. Kata Ibnu Umar, ilmu sangat luas, tetapi ini istata'ta antal qallah wa anta khafifudz dhahr kaful lisan, ya. Ya, kata kalau kau mampu meninggal dalam kondisi khamisal batan, dalam kondisi perut kosong dari harta haram, kaful lisan, menjaga lisan tidak mengganggu orang lain, khafifudz dhahr, dalam kondisi punggung kosong, ringan, tidak menanggung hak orang lain, faf'al, maka lakukanlah. Itu intisari ilmu yang kita pelajari. Maka jangan kita jauh-jauh, kita cek orang dekat kita. Sudahkah istri kita tunaikan haknya? Antum sudah nasihat istri belum? Sudah ajak pengajian belum? Sudah suruh sholat belum? Jangan cuma kasih duit, kasih ekonomi saja. Tidak, antum harus juga nasihati. Karena kewajiban antum mendakwahi apa? Istri. Anak-anak bagaimana? Punya kewajiban kita terhadap anak-anak, ya. Semuanya akan dihisap oleh Allah pada hari kiamat kelak. Makanya sahabat ini bertanya kepada Allah tentang hak istri supaya dia bisa menunaikan hak istri. Dia mengatakan, "Ma haqqu zaujati ahadina alaihi?" Ya Rasulullah, apa hak istri terhadap suami? Bukan hak suami terhadap istri, tapi dia ingin lebih mengetahui kewajiban dia terhadap istri. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, "Antut imaha idza ta'amta." Hendaknya engkau memberi makan kepadanya jika kau makan. Ya, artinya makan bareng-bareng, ya. Jangan kau makan kambing, dia makan tempe. Jangan. Makan bareng-bareng. Kamu gemuk, dia kurus. Bermasalah ini. Kita makan enak sama-sama. Kalau susah makan bareng-bareng. Wa taksuha idza tasait. Kalau kau pakai baju, dia belikan juga dia baju. Jangan suami keren, necis, istrinya enggak punya baju. Ya, robek sana, robek sini. Suaminya keren melulu, ya. Istrinya bajunya kurang, enggak. La tadribil wajha, kalau kau pukul dia setelah melalui tahapan, kau nasihati tidak mau dengar, kau hajar boykot tidak mau dengar, kau boleh pukul, tapi la tadribil wajah, jangan kau pukul wajahnya. Kalau apa? Kalau mukul. Wala tuqabbih, dan jangan kau memburukkannya. Kata para ulama seperti Syekh Utsaimin rahimahullah, wala tuqabbih, saya bacakan, ya. Ai la taqul anti qabihah, jangan bilang dasar jelek, enggak boleh. Dasar gembrot, enggak boleh. Dasar krempeng, kurus, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Dasar jerawatan, enggak boleh. Tidak boleh kita menjelekkan fisiknya. Nanti dia balas, sudah tahu saya jerawatan masih mau. Kamu, jadi enggak boleh kita menjelekkan fisiknya, enggak boleh. Kok gitu jelek sekali, enggak boleh. Kalau nasihat jangan kata yang baik. Tidak, dia punya hak untuk tidak dihina pada fisiknya, dan perempuan sangat sensitif dalam hal ini. Kita laki-laki saja kalau dibilang tubuh kita sensitif, kita enggak suka. Itu gembrot, ini gini, kita sensitif. Apalagi wanita yang dia pikirannya bagaimana penampilannya oke. Kita laki-laki cuek, penampilan kita enggak peduli, ya. Maksudnya sebagian orang peduli, tapi sebagian kita penampilan cuek-cuek aja. Tapi perempuan penampilan adalah pusat perhatian dia. Begitu dia memperhatikan penampilannya, kemudian yang bilang dia jelek suaminya, bukan orang lain. Kamu gembrot, kamu ini, kamu hidungmu pesek, aduh, jidatmu nonong. Apa lagi? Nggak boleh. La tuqabbi. Jadi tidak boleh menghinanya pada fisiknya. Ya. Dan tidak boleh mendoakan qabbahallahu wajhaki, semoga Allah memburukkan wajahmu. Kemudian kata Syekh Utsaimin, wa yashmalun nahya anit taqbih, atau yashmalun nahyu anit taqbih an-nahya anit taqbih al-hissi wal ma'nawi. Dan termasuk larangan untuk menjelekkan, memburukkan baik secara fisik maupun secara maknawi, menyakiti hatinya. Seperti fala yuqabbihuha mithla an yaqul, seperti suami berkata kepada istrinya, anti min qabilatin radi'ah, dasar suku ini. Suku memang suku begini, enggak boleh. Jangan bicara suku. Dasar dari keluarga buruk, kamu keluarga pelit. Jangan kamu bicara, kalau tegur-tegur, jangan bicara ayahnya, jangan bicara ibunya, jangan bicara apa? Keluarganya. Au min ailatin sayyi'ah au ma asbaha dzalik. Ini semua tidak diperbolehkan. Saya pernah ada seorang wanita, kemudian dia ngeluh. Dia bilang, "Wah, suami saya kalau sudah marah,
Kamu memang kayak pembantu, wajah pembantu. Oh, dijelek-jelekan. Saya nggak kuat Ustaz. Saya nggak kuat. Saya sakit hati sekali kalau dibilang apa. Jadi disamain dengan apa? Pembantu. Dia nggak suka ya. Subhanallah. Memang sakit hati. Terus saya bilang, sering suami gitu kah? Enggak Ustaz, paling setahun 2 kali ya udah sabar. Kalau setahun 2 kali sabar. Saya pikir tiap hari, kalau tiap hari minta cerai aja. Cuma setahun 2 kali udah sabar. Anggap itu hari gila. Udah biar 2 hari gila. Udah setelah itu besok aman. Kemudian kata Nabi SAW, wala tahjur illa fil bait. Dan janganlah engkau memboikot istrimu kecuali di rumah. Maksudnya apa? Kita kan tahu kalau ada suami istri melakukan kesalahan, pertama nasihati. Yang kedua baru memboikot. Yang ketiga baru memukul. Kalau sampai pada tahapan boikot, tidak boleh kita boikot di luar. Jangan boikot di depan orang. Istri datang cuekin gini. Jadi orang semua tahu masalah kita. Kalau kita pun jengkel sama istri, kita boikot di rumah saja. Jangan sampai keluar maksud saya. Kalau kita jengkel sama istri, tidur di masjid. Orang tanya, kenapa tidur di masjid? Aduh, istri parah. Ini nggak boleh seperti itu. Ya, jadi akhirnya aib kita diketahui oleh banyak orang. Taib, kita lanjutkan. La tahjur il fil bait. Kalau kita ingin memboikot istri, maka tidak boleh keluar rumah ya. Jangan kabur kemudian tidur di masjid sehingga orang bertanya-tanya. Apalagi kemudian lagi ngambek sama istri, kemudian pergi ke istri yang lain. Ini lebih lagi apa? Menyakitkan ya. Kita ingin istri lebih baik ya. Bukan berarti emosi yang kita luapkan menjadikan istri lebih baik. Di depan kita ada masalah. Istri kita bikin masalah. 2 pilihan. Kamu ingin istri lebih baik atau kau ingin melampiaskan emosi? Kalau melampiaskan emosi gampang. Tinggal ngamuk-ngamuk, bentak sana, bentak sini, banting sana, banting sini. Tapi bagaimana kondisi istrimu setelah itu? Apakah lebih nyaman atau tidak lebih nyaman? Tentu tidak lebih nyaman. Dan yang mengalami penderitaan kamu. Oleh karenanya pilih yang kamu emosi tapi tahan. Kau ingin istrimu lebih baik. Dalam keemosianmu ingat kebaikan-kebaikannya. Kemudian kasih nasihat. Karena kalau dia baik yang nyaman siapa kamu ya. Apalagi kamu istri cuma 1. Terus mau gimana? Ya udah. Mau nyaman atau enggak nyaman. Bahkan hidup bersama dia 10 tahun, 20 tahun. Ada 2 orang datang ke rumah. Kemudian ribut melulu. Saya bilang kamu ini hidup bagaimana? Mau cerai, kalau enggak ya rubah. Mau begini terus betah seperti ini. Mau betah ribut melulu tiap hari. Ya kalau gitu harus ada perubahan. Pikir ke depan, jangan pikir yang sekarang. Jadi maksudnya kalau istri salah bukan berarti kita langsung emosi, kemudian kita melampiaskan emosi, kabur dari rumah, pergi. Ini kemudian kita bongkar aib istri kita. Ini tentunya tidak boleh karena Allah berfirman, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Kalian adalah baju bagi istri dan istri adalah baju bagi kalian. Nah, sifat baju adalah menutupi aurat, melindungi, bukan malah merusak dan menodai atau melukai hati istri. Wallahu alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan lagi, masih ada seri ketiga ya. Nanti insyaallah habis itu baru kita balik ya. Hak suami terhadap apa? Istri. Sabar ya, sabar. Sekarang kita bela-bela ibu-ibu dulu ya, insyaallah. Demikian. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.